Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para ustazah, para hujaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM dan jajarannya, baik ketua DKM yang masih aktif maupun yang terpilih, yang mudah-mudahan keduanya selalu diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami, yang mudah-mudahan selalu dalam berkah ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa bulan Muharram juga sudah hampir meninggalkan kita, dan juga dalam perjuangan kita untuk hijrah, untuk berpindah, ini mudah-mudahan sudah ada peningkatan kepada yang lebih baik, ibadah yang lebih istiqomah, dan segala amal solih yang lebih ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan semangat kita dalam meraih ridha Allah melalui thalabul ilmi ini bisa lebih meningkat dalam kesungguhan. Amin ya Rabbal Alamin. Karena yang namanya thalabul ilmi ini sesuatu yang harus terus kita lakukan, bukan hanya dalam tujuan menambah ilmu, tapi juga mengulang-ulang agar kita tetap ingat dengan ilmu yang kita dapatkan. Karena sifat kita manusia itu al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya gampang salah, gampang lupa, itu sifat manusia. Tapi salah dan lupa
yang Allah berikan sebagai kodrat irodat manusia itu merupakan salah satu karunia. Gampang salah kok ini karunia, gampang lupa kok karunia, itu benar. Karena kita memang manusia, kalau tidak ada salahnya nanti salah-salah jadi malaikat. Jadi malaikat semua sudah nggak kenal makan minum, kan repot juga. Padahal kan sate masih enak, ikan bakar masih enak, soto masih enak, tengkleng, masya Allah itu tengkleng. Kepala sapi. Kan tengkleng kan enak sekali, nikmat. Nah cuman dalam tolabul ilmi itu kalau kita mengutip dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali, ilmu ini melalui orang yang tolabul ilmi dibagi menjadi 3 golongan. Jadi kita tolabul ilmi bukan hanya untuk menambah ilmu, tapi juga untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga untuk mengulang-ulang agar kita kembali ingat apa saja yang diperintah oleh Allah, apa saja yang dilarang oleh Allah, supaya kita selalu ingat. Tapi tolabul ilmi itu juga dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau Al-Imam Al-Ghazali ini menyimpulkan orang yang tolabul ilmi dibagi dalam 3 golongan. Maka ini menjadi bahan kajian, bahan renungan kita ini masuknya di golongan yang keberapa. Tapi mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Di orang yang tolabul ilmi yang digolongkan dalam 3 golongan, yang pertama orang yang tolabul ilmi orientasinya akhirat. Menuntut ilmunya benar-benar ingin diberi pertolongan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah, diberi karunia oleh Allah dalam kehidupan akhirat, dipermudah. Di akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudah-mudahan menjadi tujuan kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi keberangkatan kita dari rumah, niatnya kita hadir di tempat ini semata-mata meraih ridho Allah, agar Allah benar-benar ridho kepada kita. Sehingga dengan datangnya kita ke tempat ini, mendapatkan ridho Allah, merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita menjadi hati yang jernih. Dengan kita silaturahmi ditambah dengan tolabul ilmi ini, jiwa kita semakin damai, semakin lapang, semakin tentram. Segala beban permasalahan dalam hati kita bisa kita hilangkan. Amin ya rabbal alamin. Ditambah lagi zikir kita untuk membersihkan jiwa-jiwa kita, resah, gelisah, gundah gulana dan lain sebagainya ini supaya bersih. Amin ya rabbal alamin. Maka kita luruskan niat kita. Jangan sampai ada niat-niat yang tidak baik, ada niat-niat yang salah. Karena innamal a'malu binniyat. Jadi yang kita lakukan ini juga nanti akan dinilai dari niat kita. Kalau niat kita benar, tujuan kita benar, maka kita termasuk orang-orang yang benar. Amin ya rabbal alamin. Maka ingin meraih ridho Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin selalu dan setiap saat dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tolabul ilmi ini juga bagian daripada zikir. Di menuntut ilmu ini juga bagian dari berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Maka orientasi kita dalam tolabul ilmi ini adalah akhirat.
supaya akhirat kita dipermudah, urusan akhirat kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua, menurut Al-Imam Al-Ghazali, ini orang yang menuntut ilmu tapi orientasinya adalah dunia. Ingin mendapat kemudahan dalam meraih kedudukan. Ingin mendapat kemudahan dalam meraih kekayaan. Jadi dari rumah niatnya semata-mata dunianya supaya mendapat kemudahan. Ini walaupun sesuatu yang tidak dilarang, tapi ini di posisi yang kedua. Di usia posisi yang pertama tetap itu yang paling utama. Apa tidak boleh niat kita dunia? Boleh. Boleh. Tapi posisinya kita ada pada posisi yang kedua. Orang yang niat tolabul ilminya dengan orientasi dunia. Ingin mudah untuk mendapatkan dunia. Maka dari rumahnya sudah dipasang niat untuk bagaimana Allah mengabulkan doa-doa kita dalam hal dunia. Diberi kelancaran rizki, diberi kemudahan dalam meraih cita-cita untuk dunianya. Boleh, tapi ini posisinya pada posisi yang kedua. Posisi yang paling utama tetap posisi yang pertama yang orientasinya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga orientasinya akhirat. Kita tidak perlu bersedih dengan apa yang kita panjatkan kepada Allah tapi ternyata tidak langsung dikabulkan. Kita ini pengen akhirat, terus kemudian saat doa-doa kita di dunia ini tidak langsung diijabah, kita tidak perlu merasa sedih. Justru kalau di dunia ini semuanya ditangguhkan oleh Allah, kita ini perlu bersyukur. Doa kita ditangguhkan oleh Allah, nanti akan diberikan pada waktunya saat kita membutuhkan. Berarti kita sangat bersyukur. Bersyukur. Karena Allah juga menangguhkan siksa yang harusnya diberikan kepada kita saat kita telah melakukan maksiat. Nah, kan kita ditangguhkan juga. Misalnya kita melakukan kesalahan, kemudian kita harusnya mendapatkan dosa. Dosa itu harusnya langsung dibalas oleh Allah, tapi Allah tangguhkan. Allah beri kesempatan kita taubat. Allah beri kesempatan kita untuk membaca istighfar, mohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ditangguh-tangguhkan itu kita syukuri. Jangan semuanya pengen segera, doa kita pengen segera dikabulkan. Lah kalau Allah nuntut, kalau gitu dosa kamu juga langsung saya bayar tunai. Langsung dibayar tunai. Kita berbuat salah langsung dihukum oleh Allah, kan gak enak juga. Nah maka segala yang ditangguhkan oleh Allah kita syukur. Nah kembali kepada perihal tolabul ilmi, golongan yang ketiga, orang yang terpedaya oleh iblis sehingga punya niatan yang salah. Apa kesalahan dalam niat tolabul ilminya? Yang pertama, untuk satu kebanggaan, untuk satu kesombongan, untuk satu kecongkaan dan keangkuhan. Sehingga begitu dapat ilmu, ini tujuannya untuk selalu menghinakan orang lain, mencela orang lain, menghardik orang lain, semuanya disalahkan. Nah ini tujuan yang salah karena terpedaya oleh iblis, di mana iblis ini punya kesombongan, pengen ditularkan. Nah kesombongan ini ternyata juga bagian dari penyakit menular. Menular. Ada orang sombong, pengennya kan kita ngikutin aja. Orang congkak pengennya kita ngikutin, ada orang yang angkuh pengennya kita ngikutin. Padahal itu penyakitnya iblis, pengen ditularkan kepada manusia. Nah kita jangan sampai terpedaya hati kita dengan niatan-niatan yang salah. Amin. Karena memang tujuan kita
semata-mata lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan ilmu yang kita dapatkan ini tiada lain agar kita mampu meniti jalan yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan iman, jalan ketakwaan, jalan sesuai dengan tuntunan Islam. Maka kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang diperintah, mana yang dilarang, mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Di syaratnya, rukunnya, masalah ibadah kita alhamdulillah bisa mengetahui itu semua dari tolabul ilmi. Dia harus menjadikan hati kita bersih, hati kita jernih, persaudaraan kita supaya lebih meningkat. Itu juga kita bisa dapat melalui tolabul ilmi. Karena cara-cara yang kita lakukan ini kita syukuri. Saling silaturahmi di antara kita ini menjadikan lingkungan kita guyub dan rukun. Kalaupun ada masalah-masalah kecil, ya masalah itu akan selalu ada. Tapi kalau tidak ditanggapi, sebetulnya masalah itu selesai. Saya punya masalah dengan Haji Iwan ini misalnya. Ada perkataan-perkataan yang menyinggung hati Haji Iwan. Sama Haji Iwan nggak ditanggapi, selesai masalah itu. Selesai. Tapi kalau Haji Iwan nanggapi, wah kemarin Ustadz Hudori itu apa? Ngomong apa itu? Saya begini begitu dan sebagainya. Yang denger nanggapi lagi. Itu makin lama makin ramai, ibarat api yang tadinya kecil disiram sama bensin. Loh, ini cocok gak nih kira-kira? Masalah itu akan selalu ada. Tapi kalau masalah itu dibesar-besarkan akan jadi besar, dan masalah itu kalau dihilangkan akan hilang. Sama ya? Mati deh. Habis baterainya. Yang Anunya mati. Anunya mati, powernya. Tadi kan nyala merah. Tarik kali. Atau ada yang nggak nampak tapi mati. Iklan dulu, iklan. Benar. Ada makhluk astral. Tiup dalam. Wah. Nyala. Di dalam merahnya hilang. Di dalamnya. Dalamnya berarti. Astral dalam. Enggak nyala. cek 1 2 dia itu nggak nyala. Tadi kan merah. Itu ada yang coba pindah itu ada pohon sih. Hah? Mati. Habis kayaknya. Enggak. Baterainya habis. Itu kan nggak nyala itu. Oh, wirelessnya. Wirelessnya. Oh, tadi merah kan. Kita pakai mobile aja, siapa yang teriaknya? Nah, itu lebih Nggak apa-apa ini. mantap, nggak pakai baterai. Nah, Iya, baru full. Lantas Suki sama Pak Ian. Mekanik. Yes. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu kunci dari persaudaraan itu ada masalah jangan tambah dibesar-besarkan, tapi masalah itu justru segera dihilangkan. Bukan hanya direda, dihilangkan. Karena namanya banyak orang, ada saja. Dan ada saja yang suka membesar-besarkan permasalahan. Tapi ada juga yang suka menutup-nutupi permasalahan. Nah, kita diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya menutupi aib dan kesalahan orang lain, sehingga Allah juga akan menutupi aib dan kesalahan kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini luar biasanya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ajaran Rasulullah itu bukan hanya masalah ibadah ritual.
Bukan hanya tentang sholat 5 waktu, bukan hanya tentang puasa Ramadan, bukan hanya tentang haji ke Baitullah, bukan hanya masalah kita mengeluarkan zakat, zakat mal atau zakat fitrah, tapi masalah bagaimana kita sosial terjalin dengan baik, sosial kita terjaga dengan baik. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdolul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Di orang mukmin yang paling utama dalam Islamnya itu orang yang apabila saudara muslimnya, apabila tetangga kanan kirinya, apabila saudara-saudaranya semuanya merasa aman dari gangguan tangan dan lisannya. Artinya karena kita tidak pernah usil, tangannya tidak pernah usil, lisannya juga tidak pernah usil. Di orang yang usil ini tetangganya nggak pada tenang. Lisannya usil, ada sedikit aja diomong kemana-mana. Ini namanya usil. Maka ini masalah sosial diajarkan dalam Islam itu. Jangan sampai tetangga kita, jangan sampai saudara kita, jangan sampai saudara muslim kita tidak aman, tidak nyaman dengan segala perbuatan usil yang kita lakukan. Maka yang paling utama itu tetangganya aman, nyaman, seneng dengan kita. Karena apa? Ucapan kita baik, perkataan baik, perbuatan baik, sehingga lingkungan kita aman. Juga dikatakan lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Di orang mukmin yang paling utama dalam imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Maka diajari akhlak. Kita punya sopan santun. Kalau seorang istri ya jangan suaranya lebih keras dari suami. Seorang anak jangan suaranya lebih keras dari orang tua. Kalau sekarang ini serba kebalik. Orang tuanya kalem, anaknya kata-katanya, Masya Allah, kadang sampai melotot-melotot sama orang tua. Gara-gara game over. Game over. Game online apa game over? Sama, kadang-kadang istri juga begitu. Suami baru ngomong satu kata, belum selesai, disaut dengan suara yang lebih keras. Kadang dibarengi dengan suara cetar, apa piring pada pecah. Itu yang saya lihat di YouTube, bukan di ibu-ibu di sini. Yang saya lihat di YouTube itu, Mas. Ini kadang-kadang juga media sosial ini menjadi dampak yang tidak baik bagi kita. Maka kita bisa telaah mana yang baik kita pilih, yang buruk kita tinggalkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melanjutkan, afdalul muhajirina man hajara ila manahallahu anhu. Orang yang berhijrah yang paling utama adalah yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdalul jihadu man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. Dan orang yang berjihad yang paling utama dalam jihadnya adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya demi karena Allah azza wa jalla. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga mampu kita amalkan dalam kehidupan kita untuk kehidupan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali bermunajat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah benar-benar mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, amin. Mengabulkan segala doa dan hajat kita, amin. Menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Ala hadhihin niyah walikulli niyatin solihah
wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin wal ulama'il musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin mim malaikatis samawati wal ard malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Summa ila Sayyidina Abdul Qadir Jilani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman. Syai'ulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat mim masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah khususan ila ruwahi. Sebut ahli kubur masing-masing, khususan ila ruwahi saudara Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi khususon. Sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran liridha illah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, subhanallah. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal
ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Ghaniyyu ya Mughni ya Razaq anta Rabbi. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansurna fahatir ridwani alaih. Amin. Wa amiddana bil asraril lati awda'taha ladai. Allahumma ya kathiran nawali wa ya daimal wisali wa ya hasanal fi'ali wa ya raziqal ibadi ala kulli khairin bin ni'mah. Ya Allah, ya Allah. Allahumma antal malikul hayyul qayyumul haqqul mubin alladzi la ilaha illa anta ya Allah. Anta Rabbi, Anta Rabbi ya Allah. Anta Rabbi wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli
waghfir li dhunubi ya Allah, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya ghafurur rahim. Ya Allah, saat dan detik ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami hamba-Mu yang bergelimang noda dan dosa ini menghadap-Mu ya Allah, memohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami selama ini ya Allah. Amin. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami seluruhnya ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami ya Allah, istri dan anak-anak kami ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-akhya'i minhum wal amwat ya Allah. Amin. Ya Allah, bimbing kami kepada ridho-Mu ya Allah. Tuntun kami kepada jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, terangi hati kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkan lahir batin kami, dunia akhirat kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang selalu taat kepada-Mu ya Allah. Hamba-Mu yang selalu meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah. Hamba-Mu yang selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Izinkan kami untuk selalu mengingat-Mu ya Allah, berzikir kepada-Mu ya Allah, mentaati perintah-perintah-Mu ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk mengikuti sunnah Rasul-Mu ya Allah, mengikuti tuntunan Rasul-Mu ya Allah, melanjutkan syiar dan perjuangan Rasul-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله Allah birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.